memang Pak Prabowo minta kekuasaan gitu. Jadi kita minta dari rakyat untuk berkuasa. Itu dalam. Saya pernah kupas itu sudah ya. Nah ini kemarin kalau ada statement Pak Prabowo tentang yang menyangkut dengan bisnisnya yang sudah 20 tahun mandek, tidak bisa berhubungan dengan bank dan sebagainya karena dia tidak berkuasa. Ini kan berarti kan kalau Anda berkuasa berarti Anda akan lebih dalam mengurusin itu atau akan seperti dulu lagi seperti zamannya Pak Harto. Bank-bank negara itu menjadi kasirnya cendana gitu. Itu yang dimaksud gitu. Sehingga gampang mengambilin uang, kredit ke sana ke sini. Sekarang ini aja kan masih tersisa sebenarnya dari pejabat yang pernah ada, yang kita sudah tidak sebut namanya, tapi itu sudah tahu di mana-mana. Ada di Bank of Qatar, ada BRI, ada Mandiri. Diambil-ambil begitu saja sebagai kredit, habis itu macet terus minta dihapuskan. Ini memang kelakuan orang-orang yang pernah mengecap pendidikan Orba itu. Selamat siang, semangat Indonesia. Kita lanjut ngobrol lagi di Respon. Ini pagi ini rame lagi nih komentar-komentar karena Abu Janda nyerang Alif, nyerang Vera, nyerang Rudy Eskamri, yang katanya itu semuanya penyebar hoax. Nah ini sebenarnya yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Jokowi itu tidak ada terjadi penamparan di sana, itu sebenarnya itu luas pengertiannya. Karena kepentingan kita ini adalah lebih kepada yang lebih besar gitu. Jadi kalau nangkap kata jangan ngeruhkan air satu kolam gitu. Percuma aja ya, kata itu tetap loncat-loncat. Oh itu memang udah sifatnya kata gitu kan. Jadi bagus kita ngurusin yang lain gitu. Nah, kalau soal yang kemarin itu tampar menampar pindah ke sana sini katanya ada di di kementerian lain dan sebagainya, itu pun ya sudah biarkan saja nanti menggelinding sendiri gitu. Toh kita ini sudah terbiasa dengan itu, jedar-jeder ke sana sini, nanti kita lupa sendiri juga gitu. Kadang-kadang ada kasus-kasus yang lebih besar ya yang kita tidak kawal dengan benar gitu. Soal undang-undang perampasan aset koruptor aja kan kita ribut sebentar, habis itu kita lupa. Padahal itu secara jangka panjang itu yang lebih substansinya itu lebih kepada kepentingan jangka panjang itu. Jadi bukan cuma soal kata loncat-loncat ini tadi gitu. Nah, kalau mau dibalas ditampar, yang bersangkutan juga kemarin saya terima kasih sekali lagi dengan Najwa Shihab yang telah membuat acara di UGM itu. Yang paling saya suka cermin itu. Jadi sebenarnya di situ tiga-tiganya ya ketampar juga gitu. Cuma ada yang ketampar beneran, ada yang memang bisa menangkap tamparan itu dengan baik. Itu khususnya Ganjar Pranowo itu kan ditampar pantulan pesan ibunya gitu ya, tentang jabatan itu jangan kau kejar karena kalau memang takdirmu itu akan datang kepadamu. Yang kedua setelah itu kau jangan korupsi. Itu sebenarnya tamparan dari orang tua tentang pesan moral kalau kau jadi pemimpin gitu. Nah yang dua kan tidak, ya tidak ada pengingat itu, tidak ada gitu. Jadi bersyukur Pak Ganjar masih sempat diingatkan oleh ibundanya tentang itu, karena itu apa ya mendasar sekali, menyangkut dengan akhlak dan sebagainya, dan karena beliau adalah anak yang baik mungkin bisa diikuti gitu. Bukan berarti yang dua tidak ada nasihat yang baik dari orang tuanya, pastilah. Karena orang tuanya juga berpendidikan gitu, cuma mungkin tidak pernah tersimpan atau memang itu tidak mengendap di dalam akhlaknya kita gitu. Nah, di sana itu kan yang sekali lagi pagi tadi saya cermati lagi video itu, yang paling punya esensi yang panjang tentang Indonesia ini adalah Pak Prabowo. Jadi di dalam dialog dengan Najwa Shihab itu ada yang bisa ditarik benang merahnya terhadap statement waktu beliau dicapreskan, dideklarasikan oleh Golkar, PAN, waktu itu masih ada PKB dan Gerindra. Kan di situ ada statement yang cukup kuat waktu
memang Pak Prabowo minta kekuasaan gitu. Jadi kita minta dari rakyat untuk berkuasa. Itu dalam. Saya pernah kupas itu sudah ya. Nah ini kemarin kalau ada statement Pak Prabowo tentang yang menyangkut dengan bisnisnya yang sudah 20 tahun mandek, tidak bisa berhubungan dengan bank dan sebagainya karena dia tidak berkuasa. Ini kan berarti kan kalau Anda berkuasa berarti Anda akan lebih dalam mengurusin itu atau akan seperti dulu lagi, seperti zamannya Pak Harto. Bank-bank negara itu menjadi kasirnya cendana gitu. Itu yang dimaksud gitu. Sehingga gampang mengambilin uang, kredit ke sana ke sini. Sekarang ini aja kan masih tersisa sebenarnya dari pejabat yang pernah ada, yang kita sudah tidak sebut namanya, tapi itu sudah tahu di mana-mana. Ada di Bank of Qatar, ada BRI, ada Mandiri, diambil-ambil begitu saja sebagai kredit, habis itu macet terus minta dihapuskan. Ini memang kelakuan orang-orang yang pernah mengecap pendidikan Orba itu. Nah ini yang kita takutkan. Jadi dari sikap Pak Prabowo itu memang itu yang perlu kami khawatiri gitu, karena ya kami memang karena tidak mendukung Pak Prabowo ya memang harus mencari alasan kenapa kita makin tidak berani mendukung. Dan kita sekarang juga punya alasan kenapa kita makin begitu fokus mendukung Ganjar Pranowo. Karena dari perilakunya, dari apa yang sudah disampaikan dari sejak UI kemarin, di UI juga diserangkan sebenarnya. Pak Ganjar itu kan sebenarnya dibelejeti sama dosen yang menanya sampai soal rempang itu. Padahal Anies santai-santai saja gitu. Jadi UI itu memang musuhnya pemerintah, kayak kelihatan seperti itu. BEM kan dari sana juga yang mau nurunin Jokowi. Jadi itu nggak tahu saya, universitas ternama dan dibanggakan Indonesia itu kok sekarang jadi terkontaminasi ada hal-hal yang tidak baik di dalamnya. Padahal itu proses pendidikan untuk menjadikan orang berakhlak dari sana, ya. Nah, itu harusnya menjadi catatan orang-orang UI, dosen, rektor dan sebagainya itu. Jangan jadi comberan seperti itulah. Gitu. Sayang itu jadi anak-anak itu dipoles-poles tapi tidak dikasih akhlak yang baik. Gitu. Kalau dosennya sudah itu kemarin ada yang ngomentari adalah anak didiknya juga mungkin yang bagus, cerdas, saya pikir. Jadi tidak ada urusannya Pak Ganjar Pranowo di situ sama Rempang. Gitu. Pak Ganjar itu baru pensiun dari Gubernur Jawa Tengah. Rempang itu kan urusannya pemerintah pusat. Gitu. Jadi dosen itu loh yang nanya kayak gitu. Dosen. Untung nggak rektor yang nanya. Nah, balik lagi kepada apa yang terjadi di event UGM kemarin di Mata Najwa itu bagus sekali saya pikir. Dari sana sudah bisa merefleksikan bahwa 3 capres ini sebenarnya makin mengerucut mana yang pantas dipilih gitu. Jadi kalau milih Pak Prabowo ya resikonya stylenya seperti itu karena karakternya seperti itu. Ganjar Pranowo seperti itu. Anies Baswedan seperti itu. Jadi nggak usah dibahas-bahas panjang-panjang lagi, kita sudah tahu semuanya. Jadi ada statement quote dari orang-orang pintar itu kan. Kalau kita kehilangan kekayaan, itu kita tidak kehilangan apa-apa. Karena mungkin intinya itu bisa dicari lagi. Tapi kalau kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan sesuatu karena sehat itu mahal dan itu kadang-kadang nggak bisa dibeli dengan kekayaan gitu kan. Tapi kalau kita sudah kehilangan karakter, itu kita sudah kehilangan semuanya gitu. Nah, kita sebagai bangsa tidak boleh kehilangan karakter itu gara-gara dikotori oleh karakter pemimpin. Ya kan? Pemimpin ini kan menentukan, seperti Pak Jokowi hampir 10 tahun ini karakter dia itu melunturi atau membawa hal baik, auranya baik terhadap Indonesia. Karena dia baik gitu. Nah, kalau ini dibalik sampai ada pemimpin yang karakternya ganas seperti itu gitu. Kebalikan dari Pak Jokowi, itu kan menghancurkan Indonesia. Itu yang harus dihindari. Makanya saya wanti-wanti kepada anak-anak muda. Jangan salah pilih. Karena begitu kita meletakkan hal yang kotor, dia akan membaukan semuanya. Akan membusukkan semuanya. Itu yang kita takuti. Bukan kita menganggap orang itu tidak baik, tapi ini butuh satu keutuhan berpikir untuk mengurus satu negara ini. Ini bukan soal ngurus satu lingkungan, satu RT atau satu yayasan, bukan itu ya. Nah, itu yang tercecer dari apa yang kita simak
dari acara Najwa Shihab itu, Mata Najwa di UGM. Jadi sekali lagi Mbak Nana, kami terima kasih karena itu sebagai warming up atau sebagai pintu pembuka untuk nanti debat capres yang kita sudah bisa bayangkan apa yang bakal terjadi. Karena kapasitasnya itu ya orang-orang bertiga itu aja, kan belum tentu ada tambahan capres lagi, nggak tahu saya. Ya, jadi itu saja. Terima kasih, kita sudah ngobrol sebentar karena mau Jumatan ini. Sampai ketemu lagi di respon berikutnya. Yuk.